Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Syal Oktavia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila pada era kemerdekaan. Ingin tahu penjelasannya lebih lanjut? Kita simak penjelasan dari saya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan ke kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUKI berganti nama menjadi PPKI untuk menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua yang dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh negara Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merelasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi yang berlangsung dengan singkat mulai dari pukul 02.00 sampai dengan 04.00 dini hari. Kemudian teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, D.R.S. Muhammad Hatta, dan Muhammad Subarjo di ruang makan Laksmana Tadashi Media, tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno dan Insinyur Soekardi dari golongan muda, mengusulkan agar yang menandatangani teks tersebut adalah Insinyur Soekarno dan D.R.S. Muhammad Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Isi proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme dan kapitalisme dan fasisme, serta membuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Vasco, yaitu pada tanggal 26 Juni 1945, dan Kapitalis Tokyo yaitu 15 Agustus 1945. Itu adalah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus, yaitu 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tahun 1950-an muncul sebuah inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Pada saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Kubu yang pertama ini adalah sebuah tokoh yang berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial, dan mereka juga memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik saja, melainkan sebuah filsafat sosial atau sebagai waltan syahung bangsa. Dan kemudian kubu yang kedua ini adalah mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya ini adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan BPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merubah kompromi politik di antara golongan nasionalis netralis agama, yaitu beranggotakan Sidik Djoko Soekarto dan Sultan Takdir Ali Syahbana.
Dan kelompok nasionalis Islam itu yaitu Hamka, Saifuddin Suhri, dan Muhammad Nasir yang mengenai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah pedoman kehidupan bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahannya akan berganti setiap waktu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan pernah berganti, menyertai era pemerintahan yang ada. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan serta keadilan ini untuk menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya untuk mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pilar penyangga negara ini. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.